Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian yang sedang menonton video ini diberikan kesehatan selalu. Di video kali ini aku mau sharing beberapa langkah sederhana yang sedang aku jalani dan insya Allah bisa bantu kalian juga untuk memperbaiki pola hidup dan pastinya mendekatkan diri kepada Allah. Ini pengalamanku dari aku yang pelan-pelan merubah hidupku menjadi lebih baik, bukan untuk urusan dunia saja, tapi untuk akhirat juga. Ada masanya dalam hidup aku ngerasa hampa, merasa ingin menyerah, dan ngelakuin ibadah tapi hati nggak tenang. Sampai suatu hari, aku mulai kepikiran memperbaiki hal-hal yang sering aku lakukan, mulai dari hal-hal kecil yang aku jalani setiap hari. Aku tata ulang, dan dari situlah hidup aku perlahan-lahan mulai berubah. Aku mulai tata hidup aku dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari pagi sampai malam. Aku mulai dengan langkah-langkah sederhana yang mungkin aku anggap remeh, tapi justru itu berpengaruh besar buat kehidupan aku. Kadang hidup gak perlu berubah drastis untuk bisa terasa berbeda, cukup dengan langkah kecil dan sederhana namun konsisten. Aku mulai dengan satu langkah kecil yang aku lakukan setiap hari, dan setelah itu langkah kecil lainnya mulai menyusul. Aku gak langsung rubah semua pola hidup aku dalam satu hari, tapi aku coba pelan-pelan biar gak stres dan ujung-ujungnya gagal. Dan alhamdulillah setelah melakukan langkah-langkah sederhana ini, aku merasa punya kesibukan yang baik, yang positif, dan pastinya lebih membuat aku selalu bersyukur. Oke, jadi berikut adalah langkah kecil atau sederhana yang sedang aku lakukan. Yang pertama, bangun lebih awal. Seperti di video yang aku sampaikan kemarin, aku mulai langkah kecilku dengan sholat tahajud, di mana yang dulunya jarang banget aku lakuin, tapi aku mulai menjadikan rutinitas untuk mengawali hari aku. Jadi aku usahain bangun lebih awal sebelum subuh untuk melaksanakan sholat sunnah. Dulu aku juga sempat mikir aku gak bakalan bisa, tapi ternyata setelah aku paksain diri untuk bangun sebelum subuh, Masya Allah rasanya beda aja. Ada ketenangan yang gak bisa dijelasin. Sepertiga malam bukan cuma waktu, tapi menurut aku adalah kesempatan untuk bicara langsung sama Allah saat dunia masih sunyi. Dan waktu itu juga aku minta dibimbing dalam menjalani hari-hari aku. Kedua, baca Al-Quran walau cuma satu halaman. Langkah sederhana ini sebenarnya sudah aku lakuin setiap hari, cuman aku tambah waktunya aja. Jadi yang biasanya habis sholat maghrib aja, aku tambah waktu bacanya sama sehabis sholat subuh juga. Dulu aku jarang banget habis sholat subuh terus baca Al-Quran. Bahkan kebiasaan buruk aku itu setelah subuh ya tidur lagi. Aku mikirnya yang penting aku udah sholat atau melaksanakan kewajiban aku, tapi itu ternyata masalah besar. Jadi mulai saat ini aku mulai membiasakan diri untuk baca Al-Quran sehabis sholat subuh setiap hari walaupun cuma satu halaman. Ketiga, usahakan tidak tidur lagi setelah sholat subuh. Seperti yang aku bilang tadi, selain membiasakan diri baca Al-Quran setelah subuh, aku juga ngelakuin hal-hal ringan yang membuat aku gak tidur lagi setelah subuh, yaitu dengan bersih-bersih, entah itu nyapu, ngepel, cuci piring, atau olahraga ringan, kayak jalan santai selama 30 menit. Jujur itu membantu aku banget buat ngilangin rasa ngantuk aku setelah sholat subuh. Dan rasanya ngejalanin pagi itu gak kerusa-kerusu, dan paginya jadi lebih bersemangat. Keempat, catat ibadah harian. Di video sebelumnya aku juga udah pernah bahas jurnal ibadah aku, di mana di dalam jurnal ibadahku itu ada beberapa list harian yang harus aku cek setiap harinya, dan jujur langkah sederhana ini juga sangat berpengaruh besar terhadap perjalanan spiritual aku, ya dimana dari yang dulunya aku hanya sekedar melaksanakan kewajibanku sebagai umat muslim,
Sejak aku membiasakan diri mencatat ibadah harian ini, aku jadi lebih sadar bahwa ibadah itu bukan sekadar kewajiban, tapi kebutuhan. Kelima, jaga sholat tepat waktu. Jujur, kadang susah juga sih. Dengan segala aktivitas yang aku kerjain dari siang hingga malam, terutama siang, dimana biasanya waktu siang kan juga waktu sibuk-sibuknya orang melakukan aktivitas ya. Tapi kalau memang bisa sholat tepat waktu, ya aku usahain sholat tepat waktu. Keenam, mulai membiasakan sholat sunnah. Semenjak aku tata ulang kehidupan aku, gak cuman kebiasaan aku aja yang berubah jadi lebih baik, tapi juga spiritual aku. Dimana aku mulai memaknai hidup bukan untuk kebaikan dunia saja, tapi juga sebagai bekal aku juga nanti di akhirat. Dan semenjak itulah aku mulai membiasakan beberapa sholat sunnah yang sempat aku tinggalkan dulu, seperti sholat duha, sholat tahajud, sholat taubat, dan sholat-sholat sunnah yang lain. Karena aku setuju banget dengan kata-kata, perbaikilah sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Ketujuh, berbuat baik walau kecil. Misalnya dengan sedekah subuh, senyum dan tegur sapa ke orang lain, dan mendoakan kebaikan untuk orang lain. Kayak aku biasanya kalau lihat bapak-bapak atau ibu-ibu yang lagi jualan, biasanya aku doain diam-diam, semoga jualan hari ini laris dan mendapatkan penghasilan yang halal, yang berlimpah, yang bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Jadi itu beberapa langkah sederhana yang sampai saat ini aku coba konsistenin. Semoga sharing aku kali ini bermanfaat juga buat kalian. Perubahan itu nggak harus besar, cukup mulai dari langkah sederhana yang dilakukan terus-menerus, karena Allah cinta yang istiqomah. Allah selalu melihat usaha, bukan hasil yang instan. Oh ya, insya Allah dalam waktu dekat, aku juga akan mulai tema baru. Di tema-tema baruku ini, aku bakal membagikan rangkuman dari ceramah-ceramah yang sudah aku dengar, dan aku rangkum ke kalian. Playlistnya aku beri nama Ramah, atau singkatan dari rangkuman ceramah, dan videonya insya Allah akan aku upload setiap hari Kamis selama tidak ada halangan. Dan tema ini mungkin cocok banget buat kalian yang kurang suka dengerin ceramah panjang tapi tetap pengen tahu inti pesannya apa. Nah, semoga di videonya nanti bisa jadi solusi buat kalian. Buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang, dan terima kasih yang sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.